Mas. Nggih. Kula saking Alam Rasa, kula Sutikno. Nggih. Kula Eko Kurniawan, Stasiun Tumpang Rejo. Mas. Kula Badrus Mas dari Alam Rasa. Oh nggih, kula Eko Kurniawan nggih saking Tumpang Rejo, terkenal di Dusun Bontor. Kan gitu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat Alam Rasa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami tim Alam Rasa sedang jalan-jalan silaturahmi ke rumahnya Mas Eko. Mas Eko, tepatnya di Tumpang Rejo. Jadi kami malam hari ini ingin tahu kebenaran atau isu-isu atau gimana tentang kebenaran tentang fakta yang masyarakat atau cerita-cerita masyarakat itu seperti hantu lampor itu. Jadi kami ingin mengorek tentang apakah ini cerita ini apa benar apa gimana. Jadi kami ingin tanya-tanya kepada Mas Eko. Mas Eko. Jadi gini Mas Eko, jadi gimana sih kebenarannya? Jadi kalau menurut Mas Eko itu tentang isu tentang cerita masyarakat itu gimana? Tentang hantu lampor itu gimana Mas? Iya, kalau masalah bukan hantu lampor ya, ya istilahnya kalau dulu memang hantu lampor, tapi kalau ciri-ciri hantu lampor dulu kan katanya pendungso keranda mayat terbang di udara, kemudian siapa yang menjawab atau menanggapi adanya itu, kemudian kan ada yang sakit kan gitu lah. Kalau di Dusun Tumpang Rejo ini hanya isu, hanya isu yang kemudian dikembang-kembangkan. Ya memang sempat ada yang cerita, ya kurang tahu kebenaran atau tidaknya masalah keranda mayat yang berjalan gitu kan gitu lah. Lah iya Mas Eko, itu kan banyak fakta dari masyarakat itu kan banyak ngomongin tentang macam-macam Mas Eko ya. Iya. Tentang jadi kok jadi lampor apa jadi gitu. Maksudnya jadi kami ki penasaran gitu loh Mas, penasaran gitu loh. Jadi ingin tahu kebenaran ini seperti apa gitu. Berarti ceritanya seperti itu. Jadi kalau dulu hantu lampor itu kalau masyarakat sini dulu itu lihatnya itu keranda seperti keranda gitu. Iya, seperti keranda. Saya juga kurang paham. Masalahnya di sini saya juga baru kan gitu lah. Cuma cerita dari orang-orang dulu memang seperti itu. Nah, jadi adanya lampor itu menandakan adanya pagebluk kalau dulu kan gitu lah. Kayak penyakit, jenis penyakit. Ya, jenis penyakit. Gitu. Ya. Kalau berita yang menyebar di Dusun Tumpang Rejo masalah keranda, saya memastikan nggak ada. Itu cuma isu. Cuma isu, hanya orang-orang yang memang ya butuh perhatian atau butuh eksistensi diri kan begitu lah. Eksistensi diri ya biar dipercaya atau gimana. Yang jelas bagi saya itu bukan hal yang positif kan gitu lah. Iya. Di Dusun Tumpang Rejo, karena memang efeknya di masyarakat kalau memang itu diceritakan dan menyebar itu membawa dampak negatif berupa kekhawatiran atau gimana. Takutan. Dari cerita-cerita orang yang terdahulu itu ngundangake penyakit iki ngundang akeh sing mati kan gitu ah. Yang jelas kita berpikir positif saja, berpikir positif dan berdoa kepada Yang Kuasa semoga apa yang diceritakan itu memang benar-benar tidak ada kan gitu. Iya. Monggo. Iya Mas. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kami datang ingin tahu kebenarannya gitu. Jadi gimana sih kalau kita langsung datang langsung ke masyarakat atau ke warga gitu yang lebih di tempat yang diisukan gitu loh Mas. Yeah. Jadi saya ingin tahu gitu kebenarannya gitu seperti itu. Ini sebelah ini rumahnya siapa Pak Mudin?
Ya Pak Mudin. Nanti kita silaturahmi ke sana juga Mas. Iya. Biar Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. makanya Coba itu biar nanti- kalau apa kepala dusunnya Mas. saya kepala dusun. Loh jenengan. Iya. Bos, terima kasih toh Iya, beneran kepala ta. dusun. Terima kasih banyak. Oh, makanya Lah itu. ngeten niki Mas Eko, Pak Eko niki mboten anu. Lah wau mboten sanjang Mboten- sampean. Mboten niki lho. Sahabat Lah, Lamroso bulan ternyata itu. kami ini ya apa ya? Kayak apa ya? Malu sebetulnya. Beliau gak bilang sahabat Lamroso kalau beliau ini seorang kepala desa sahabat Lamroso. Kepala dusun. Kepala dusun. Mas. Kepala dusun sahabat Lamroso. Kepala dusun. Pak Eko sahabat Lamroso ya. Beliau kepala dusun yang ada di Tumpangrejo sahabat Lamroso. Kami tuwo. Kami Kalau tua. bahasa Jawanya. Iya. Umumnya kami tua. Nah. Ini tambah wis kebetulan ta, wis langsung wis. Langsung niki. Makanya Seperti itu. Jadi gini loh Mas Eko. Kalau saya tadi ke sini bersama teman-teman seandainya mengganggu jenengan pas waktu ini nyantai kula ganggu kula nyuwun ngapunten kali derek-derek sedanten nggih. Oh, nggih. Mboten napa. Kalau masalah itu enggak masalah. Saya malah tambah seneng, tambah saudara. Nah, ini tambah kan mencari saudara baru kepastian, kan gitu kita lah. sih mencari kepastian iki wau. Karena yang beredar di sana itu Mas, itu jangan rame sekali. Sampai di pabrik pun itu rame. jadi Di pabrik, di orang-orang belanja itu beritanya itu sangat mulai rame. dari omong ke omong, mulut ke mulut, dari sosmed sosmed maksudnya. Iya. Ini nanti ya saya unggah ke YouTube. Jadi untuk meredam Iya, meredam. Yes, suara masyarakat yang tidak yes dari tidak tahu kepastiannya, Iya. kalau dari Mas gembar-gembor engko diceritakno rono rene. Nah, gitu loh Mas. Iya, iya. Ya memang harapannya seperti itu. Harapan saya seperti itu bahwa apapun yang terjadi yang bersifat mistis gitu ya. Iya. Yang bersifat mistis entah itu yang pokoknya yang hal-hal yang bersifat negatif yang kata orang dulu itu katanya lampor. Ya itu ya anggapan saya memang apa? Ya hanya isu gitu, Pak. iya Hanya takutnya isu ya cuma ketakutan masyarakat ya akibat ya Ya, dampak-dampak dampaknya ada loh, nanti covid ada- ada iya. itu kan khawatir lah kekhawatiran di masyarakat seperti itu ya kita tanggapi secara positif saja Ah, iya, secara positif bahwa itu nggak ada gitu Mas kita berpikir seperti itu dan semoga saja nggak pernah ada kan gitu Pak. Kalau dulu orang-orang sepuh, orang-orang tua menceritakan seperti itu adalah suatu bencana bagi suatu daerah kan gitu Pak. Oke. Dan semoga saja nggak terjadi gitu Mas. Oke. Amin. Iya. Dan nyatanya kalau warga di sini ya alhamdulillah ya sehat walafiat gitu Mas. Berarti cerita masyarakat yang katanya ada yang meninggal itu berarti hoak Mas. Iya. Kalau ada yang meninggal itu ya Lo enggak Iya, takdir. katanya gini kan maksudnya pas waktu lihat keranda terbang itu lah dia langsung besoknya langsung sakit langsung meninggal itu berarti nggak ada ya di sini cerita yang seperti itu kata orang-orang sepuh dulu Mas. Oh, Orang-orang tua dulu ceritanya seperti itu. Kalau melihat keranda terbang di awang-awang, kemudian ada yang istilahnya nyauri, Oh, nyauri. ya. Ya kalau dulu kan memang istilahnya pagebluk kan Mas ya. Pagebluk. Jadi loro esuk mati sore, loro sore mati esuk kan ngoten nah. Istilahnya pagebluk. Dulu sempat cerita seperti itu sempat berkembang gitu Mas. Masalah kebenarannya ya kurang kira-kira tahu berapa gitu. tahun dari sekarang Mas? Waduh, Kira-kira? ya, kurang tahu. ini, Kurang tahu. ini yang saya tanyakan ini pada saat ini loh. Pada saat ini ya alhamdulillah enggak ada Nah, gitu. berarti kan Enggak bohong ada, ya. gitu loh Mas. Ini Masalah untuk kebenarannya meredam. Iya, Nah, ya makanya namanya itu. ya cerita ya namanya cerita ya kan katanya. Iya, Yang namanya katanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya itu. betul, betul. Tidak Makanya. bisa dipertanggungjawabkan dan enggak ada buktinya kan gitu. Ini kan yang ramai diceritakan di masyarakat. Itu kan katanya lampornya itu dari
Bontoro sini, terus turun ke apa? Daerah apa sih? Daerah Sumbul. Sumbul. Ya. Nah, di situ sekarang lampornya sekarang ada di Sumbul katanya. Ada yang bilang tadi sebagian orang ada yang bilang itu lampornya dari Sumbul terus naik ke Bontoro sini. Nah, makanya lebih gini teman-teman, biar lebih jelas kita meluncur ke sana untuk mencari benar atau tidaknya. Nah, jelas atau tidaknya supaya kita lebih nggak penasaran kan? Iya. Nah, semua masyarakat pasti yang sering membicarakan itu otomatis kan orang ibu-ibu Iya. sedang belanja kan gitu ya. Iya, Nah, dari sedang situ, dari situ. makanya. Informasi. Ya, makanya Iya. itu. Ini alhamdulillah ta, Mas. Iya. Niki kepanggih jenengan niki. Pak Kasun ya. Ngono meneng ae rih Mas. Ya, Jadi- dari awal kan saya sudah ceritakan ke sampean tadi. Iya. Saya Eko Kurniawan Kasun Tumpang Rejo. Ya, Oh, mungkin ora kurang krungu. lima. Iya. Kurang lima. Ngapunten. Ngapunten. Anu jene mari apa anu ki lho. Bedaan. Oh, beda. Kendaraan. Jadi apa yang diklarifikasi sama Pak Kasun atau Pak Eko tentang di dusun Tumpang Rejo atau tentang cerita-cerita masyarakat tentang hantu lampor atau pageblok semacam itu, ternyata di sini baik-baik saja sahabat Ramso. Alhamdulillah di desa sini baik-baik saja sahabat Ramso. Seperti Iya. itu Eko ya. Iya. Alhamdulillah kalau di dusun Tumpang Rejo di sini baik-baik saja. Ya masalah kalau ada orang meninggal ya itu sudah takdir. Memang. Sudah takdir. Berapa anu Mas? Di sini Apa? itu ada berapa kakak kira-kira? Kalau di sini kalau pendataan terakhir ada 360 kakak. 360. Berarti luas Mas yo. Iya. Sama Mas yo. Sama 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 di kampung di sana. Di tempat saya. Oh, sana 500 Mas. Hah? Di sana 500. Oh, wis 500. iya. Oh, pendatang ini Mas yo. Iya, yang banyak-banyak datang. Gitu. Berarti apa? Di sini wis tentram-tentram aja. Kalau di sini itu dulu yang bapak desa di desa ini siapa Mas? Bapak Namanya? Talas, ya. Bapak talasnya itu pertama yang masuk desa ini. Namanya. Kalau yang babat desa di sini ada 4. Ini cerita sesepuh ya. Oke. Cerita sesepuh ada 4, Yai Muntamah, Yai Muntamah, Yai Sahut, Yai Pungut, sama satu Yai siapa itu? Aduh. Yai siapa ya? Ini cerita sesepuh mah ya, cerita Iya, sesepuh. iya. Masalahnya Iya, saya iya, Mas. sendiri Biar tahu. juga bukan asli sini. Mas aslinya mana? Saya aslinya Jombang. Oh, Jombang ta. Jombang ya. Saya Oh. aslinya Jombang. Ya, Kesini kepikat anu babon. Iya ta? mencari jalan saya kalau di sini. Mencari jalan. Geng. Dan rata-rata namanya kan dulu Boro Bontoro. Kalau orang Boro kan berarti orang merantau. Nah, Orang merantau dan Lemboro. rata-rata dari wilayah Dayu, Purwosari. Ya, oh yang di sini ini Purwosari. Iya. Itu cerita seperti itu Mas. Iya. Dari Boro. Purwosari, iya. Boro. Buyut, Mas. saya. Ngomongin Boro. Boro kan merantau. Nah, makanya. Merantau, orang perantauan kemudian istilahnya buka lahan di sini, kemudian mencari pasangan, kemudian akhirnya berkembang gitu. Itu termasuk istilahnya yang bapak desa di sini. Iya. Kalau Danyangan Mas. Waduh, kalau dayangan Lah enggak saya kan nggak berani. Loh, enggak Nggak apa-apa berani. loh. Enggak kan istilahnya kan kata orang kan, jangan Iya. Mas sendiri kan. Heeh. Dayangan maksudnya gimana? Ini kan tiap desa kan namanya adanya danyangan kan gitu Iya. kan. Istilah punden, tempat Iya. punden, danyangan. Heeh. Kalau di sini ikut mana? Dituakan gitu. Yang dituakan istilahnya tempat keramat yang dituakan gitu kan. Kalau di sini di Apa ikut Gunung Mujur? Ya, ikut Gunung Mujur. Oh, Kalau berarti di benar. sini, iya. berarti. Kalau di sini ikut Gunung Mujur. Ini waktu kami bersama
saudara-saudara kan menuju ke lokasi sini Mas ya. Iya. Katanya di sini juga ada yang ada yang jualan gudeg. Kalau kan makanya cerita-cerita itu loh Mas. Gudeg itu penyakit itu loh Mas, penyakit gatal yang semua badan itu. Katanya kalau jam 1 itu katanya ada yang jualan jam 1 malam. Iya. Katanya gini, gudeg katanya gitu. Makanya itu. Saya kan jadi penasaran. Aneh-aneh gitu. Nah, Ya. makanya ini cerita tadi. semoga gini Mas, semoga dengan adanya YouTube kami nanti bisa meredah istilahnya isu-isu tersebut gitu loh Mas kan. Iya. Kan ini kan kebetulan sekali ini kan saya bertemu dengan kepala dusun di sini kan gitu. Kan lebih jelas kan masyarakat nanti biar lebih legowo gitu loh nerimanya. Iya. Enggak dibuat gini kan cerita jari Iya. gano entek elek jari kan Iya. gitu ah. Kalau menanggapi masalah orang yang jualan gudeg, malah saya nggak dengar sama sekali. Lah makanya itu. Saya nggak dengar Ini sama waktu sekali. perjalanan ke sini Masalah tadi gitu ada ya? yang bilang gitu. Iya. Di jalan. Ya. Gini Pak Kawan. Jadi apakah ada pernah maksudnya jenengan pernah ada apa? Masih pengaduan tentang gini apa? Tentang warga. Seperti itu ada. Pengaduan yang seperti Iya, apa? kayak Ya cerita seperti kayak tadi itu, mistis seperti tentang itu. mistis ya. Seperti tadi seperti Ada kita jelas seperti pengaduan Nggak ada Oh, sama nggak sekali ada. tentang pengaduan seperti itu. itu kan gitu. Lagi, Katanya kan, itu. kan berarti Yang jelas kalau di sini kan memang masih orang gimana ya? Ya istilahnya orang kampung aja. Orang kampung yang masih memegang adat Jawa Ya. kan gitu lah. Dengan adanya gempa dan gerhana bulan sebelumnya kan ada gempa. Oh iya. Ya. Ada gempa di bulan Syawal. Menurut Primbon kan memang banyak penyakit. gitu. Penyakit. Banyak penyakit Iya. katanya kan gitu. Nah, orang sini kalau untuk menangkal seperti itu biasanya ya bikin api unggun di depan rumahnya. berdiang. Oh, berdiang bahasa Berdiang gitu ya, berdiang. Nggih. Rata-rata jenengan ke sini tadi kan Nggih, ada banyak. orang yang berdiang. Itu sebagai istilahnya tolak balak. Oh. Kebiasaan orang-orang sini Nah, kalau itu memang ada ceritanya, berarti yang fakta cuma berdiang Mas ya. iya, iya kan sudah terbukti kan ada. Jadi sahabat rata-rata Alam Roso, berdiang. Iya, iya. Di sini cerita Untuk apa? menangkal segala macam penyakit kemudian tolak balak lah. ya, tolak balak. Lampor Tolak itu balak. cuma hoak. Cuma istilahnya isu. Iya. Yang fakta di sini adalah api unggun yang di depan rumah. Kalau bahasa Jawanya berdiang, Berdiang. itu memang fakta itu. Jadi itu dipercaya untuk tolak balak dari masyarakat sini seperti itu. Jadi untuk dari segala satu mungkin biar ini kalau tadi apa? Biar sejahtera, aman, dijauhkan tentram gitu. dari segala macam Dan- penyakit. iya, balak gitu. kemudian menjaga keamanan Aman, lingkungan kan gitu. Oh, seperti itu. Ah. Iya, seperti itu. Terima kasih. Jadi itu mungkin Gus. Ini kan istilahnya apa? Api seperti api unggun di depan rumah kan istilahnya berdiang itu kan termasuk adat Adat, kuno ya. Mas. Adat kuno. Ini kuat sekali memang. Sedangkan di sana kan masih ada, di tempat-tempat lain juga Iya, ada kan. masih ada. Kita sebagai orang Jawa Ya, masih meyakini. Masih Jawa, meyakini, Jawa, kan? Ya, masih Iya. meyakini gitu. Iya, iya. Itu sebentuk apa ya? Bentuk kayak penghormatan gitu. Ya. Keyakinan masing-masing ya mungkin jenis Iya, jenis keyakinan penghormatan, masing-masing, ya. tetap Ya penghormatan. masih kalau di sini memang masyarakatnya masih memegang adat seperti itu, Mas. Adat Jawa. Adat Jawa dan rata-rata kejawen gitu, Mas. Oke, oke. Kalau masalah ya seperti hari raya. Hari raya itu di sini ada yang umum, kemudian kajatan itu masih kental sekali di sini. Jadi semisal pada hari ini takbiran, besok hari raya. Kemudian adat kejawen kan ikut masih aboge. ya Aboge, istilahnya kalau di Jawanya aboge. ya, aboge Iya, iya. masih seperti itu. Kajat kan Kental aboge dengan itu kan gitu. dengan adat. Iya. Segala macam kajatan nyelameti lombok, terus Iya. nyelameti apa? Ternak, itu pun masih ada di Nah, sini ini. gitu. Itu Nah, saya sendiri yang dari Jombang bahwa pertama kali ke sini ya merasa asing gitu, Mas. Merasa Iya, itu asing. kayak- Waduh, iya. nanti ini diluk kajatan. Kalau di Jombang kan di sana kajatan cuma nyelameti wong mati. Nyameti Iya, terus iya, hajatan iya, iya. pernikahan, hajatan kitanan, dan di
pertama kali di Masuk ke sini. sini lolak lolok berarti Iya, ya. ya kan Iya. kadang nggak Beda semua ya, beda ya, adat nggak gitu. semua Iya, iya. per kelompok-kelompok. Oh. Jadi satu kelompok, satu RT gitu dibagi Iya, iya. 3 kelompok. Kajatan. Jadi hampir tiap Oh, bulan ibaratnya 2 tasakuran, kali, ibaratnya 3 tasakur- kali tiap Tasakuran bulan. untuk menyambut panen itu mungkin itu. gitu. Iya. Iya Mas, berarti bentuk penghormatan. Penghormatan dari Bentuk Tetap itu dipakai syukuran. terus. syukur, Iya. rasa syukur, Rasa syukur penghormatan itu masih diugemi. Lagi, Iya. leres. Kalau di sini berarti kuat. Nggih, leres. Kuat, masih kejawen kental. Kejawen kental. Itu memang dibutuhkan. Kita kan orang Jawa, Mas. Iya, toh. Bukan orang Arab kan? Bukan. Nah, makanya itu. Kan banyak sekarang orang ngomong Jawa kok ngaku Arab. Iya. Loh, kan ngono. Dibutuhkan kan itu. Gini, Pak Eko, kami ingin jenengan klarifikasi tentang kebenaran yang seperti isu-isu tadi. Monggo, jangan sampai akan biar Jangan sampai masyarakat akan. tahu, biar semuanya itu jadi apa ya? Jadi biar enggak itu loh jadi dampak jadi tidak. Iya, Mas. Oh, iya, iya. Nanti monggo, jangan Iya. sampai akan Niki, monggo. hadap niku kan. Ya kepada warga Dusun Tumpang Rejo, Desa Ngenok, Kecamatan Karangploso dan di Malang Raya, bahkan di seluruh Indonesia, bahwa apa yang didengar oleh kebanyakan orang yang telah beredar isu bahwa ada sebuah keranda yang memang berjalan di tengah hari, kan gitu, berjalan di tengah hari, bahwa itu adalah cuma isu yang beredar di masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita hanya bisa berpikir positif bahwa adanya hal-hal seperti itu semoga saja tidak benar-benar terjadi di Dusun Tumpang Rejo dan di semua tempat-tempat lainnya seperti itu, karena memang kejadian seperti itu menimbulkan keresahan warga, dan kalau orang dulu menilai itu adalah adanya pagebluk, tandanya adanya pagebluk. Dan itu tidak terjadi di Dusun Tumpang Rejo seperti itu. Dan kita hanya bisa berpikir positif saja. Semoga apa yang diisukan seperti itu tidak pernah terjadi. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Pak Eko. Oke. Jadi apa yang diklarifikasi sama Pak Eko atau Pak Kepala Dusun Sahabat Alfonso tentang isu, beliau sudah menyatakan di tempat ini atau di desa ini, di masyarakat ini, itu benar-benar tidak ada, Sahabat Alfonso. Jadi kebenaran akan membawa dampak positif mungkin gitu. Bahkan sebaliknya, Sahabat Alfonso, seperti itu. Kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahayu. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Matur nuwun lho, Pak. Matur sangat. Kulo napa ngerepotin jenengan.